Oke, mungkin kita langsung untuk acaranya. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang buat seluruh peserta di talk show siang hari ini. Jadi siang hari ini kita akan mengadakan talk show yang berhubungan dengan film. Kami sebutnya talk show film. Tadi pagi jam 10 kami sudah mengadakan untuk talk show animasi. Siang hari ini akan ada 2 pembicara untuk ngobrol-ngobrol, yaitu nanti ada Mas Ali Munandar, Mr. Ali Munandar, atau kami di kampus biasa memanggil beliau yaitu Mr. Lee. Mungkin boleh say hi dulu, Mr. Lee? Halo semuanya, selamat siang. Oke, itu dia Mr. Lee. Lalu selanjutnya ada pembicara tamu kami, guest speaker kami, yaitu Mbak Putri. Mbak Putri masih unmute. Halo. Itu dia Mbak Halo. Putri. Wah, kenapa wujud saya begini nih? Wah, Oke, itu coba saya kayaknya buka ya. background-nya. Iya. Iya nih, tiba-tiba berubah lagi. Oke, baik. Oke, sebelum itu, sebelum kita ke sesi ngobrol, saya mau jelaskan beberapa hal dulu. Acara ini kami siarkan juga di YouTube channel SAE Jakarta. Jadi kalau ada teman-teman yang sekarang masih bisa nih, mungkin bisa diinformasikan ke teman-teman lainnya supaya nonton kegiatan ini di channel YouTube SAE. Nanti juga kita ada sesi Q&A di akhir acara. Nanti teman-teman bisa bertanya mengenai program SAE, seperti apa kuliah di SAE ke Mr. Lee. Nanti Mr. Lee akan bantu jawab. Dan juga teman-teman juga boleh bertanya ke Mbak Putri mengenai topik acara kita siang hari ini. Jadi yang pasti kalau lihat dari judulnya aja kan panjang. Judul panjang itu artinya menarik. Enggak ya? Enggak, bercanda teman-teman. Baik lagi, saya coba melucu, tapi mudah-mudahan diterima dengan baik. Ya, supaya, sekarang udah jam makan siang nih. Mudah-mudahan teman-teman tadi udah sarapan, sehingga bisa ikut talk show siang hari ini dengan semangat. Oke, sebelum kita masuk ke sesi ngobrol, saya akan putar video. Kebetulan direktur kami yaitu Mr. Alex Gerik tidak bisa ikut di sesi siang hari ini karena beliau ada di Jerman saat ini, dan di Jerman itu 6 jam atau 4 jam lebih cepat. Jadi saat ini mungkin beliau baru melek nih, jadi belum nggak mungkin bisa ikutan. Jadi saya akan putar videonya dari Pak Alex. Nah, selamat menyaksikan. Sebentar ya. Oke, maaf teman-teman, tadi ada masalah teknis. Nah, berikut welcoming speech dari direktur kami yaitu Mr. Alex Gerik. Selamat menyaksikan. Well, hi everybody. My name is Alex Gerik. I am the director of SA Indonesia. I just want to welcome you all to today's virtual open day. I am unfortunately stuck in Germany at the moment because of the pandemic situation. Germany is 6 hours behind, so that's why I had to record this welcome speech because it's too early for me to join you today at 10 a.m., which is 4 a.m. my time. Welcome to SAE. We're very sorry that we can't welcome you at our campus at the moment, but you all, I hope you all understand that the current situation does not allow this to happen. But of course, we are very
hopeful that this whole Corona situation will be over very soon and that we will be able to meet you at campus, because our campus, as you all may not know, is a world-class facility with great studio facilities, great classrooms. It's just a fantastic campus, and we're very proud of it. Because at SAE, we operate like a production house. You know, students spend a lot of time in the studios and do practical work, which is very exciting, and is part of the SAE philosophy that we're having all around the world and that we had for the last 40 years, more than 40 years. As you all know, SAE is a truly global organization. We have more than 40 campuses all around the world, in Australia, in Europe, in the UK, in North America, in South America, even in Africa. We have a campus in South Africa, and we're very proud of that. The idea of students being able to study all around the world. We have, for example, a very exciting pathway program where students can study the first time or the first part of the course in Jakarta, but then go to Australia or to New Zealand. So the team has put together a bit of a program for you, which is very exciting. You will learn about the different departments we have, and I want to thank the entire team around Yuda for putting this together, and he will also guide you through today's program. We have lots of exciting stuff happening, and again, I hope to be back in Jakarta very soon, and I also hope to welcome you at campus again very soon, to show you around, and hopefully next September as a student. Thanks to everybody, and speak later. Enjoy the day. Oke, thank you Pak Alex atas sambutannya. Seolah-olah Pak Alex ada di sini. Thank you Pak Alex. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Setelah ini saya akan, sebelum kita mulai lagi sesi ngobrolnya seperti biasa, ada intermezzo lagi. Kali ini kami mau ajak teman-teman untuk mengenal lebih lanjut mengenai kampus SAE. Oh iya, sambil nanti saya putar videonya, mungkin buat teman-teman di sini boleh tulis di kolom chat dari kota mana kalian. Jadi kami tahu seberapa jauh peserta untuk siang hari ini. Boleh tulis di kolom chat kota asal kalian. Oke, saya akan putar video setelah ini mengenai fasilitas, alat-alat yang ada di SAE. Wah, terima kasih. Ada Mbak Alika dari Palembang. Terima kasih. Oke, sebelum itu saya juga akan menginformasikan kalau di siang hari ini kami juga ada tim admisi kami yang akan siap untuk teman-teman jika ingin bertanya mengenai proses pendaftaran, admisi, beasiswa, seperti apa, nanti teman-teman bisa tanya setelah sesi ini. Setelah sesi ini selesai, teman-teman bisa kembali ke main room. Nanti di main room ada tim saya atau admin kami yang akan standby dan juga membantu teman-teman untuk mengarahkan ke room lain kalau teman-teman mau ngobrol dengan tim admisi SAE. Oke, oh ini ada yang suaranya keluar, mungkin boleh di-mute dulu. Saya mute ya, Mbak Nadia ya. Oke. Oke, saya minta izin buat share screen lagi dan putar video virtual campus tour. Welcome to SAE Indonesia. Today, I'm going to show you our amazing Creative Media Campus. Although unable to show this in person for the time being, I'm delighted that I still give you this virtual tour. Follow me. This is our multimedia lab. Our MacLab computers are equipped with a variety of softwares, from Adobe Creative Cloud to Final Cut Pro and Adobe Premiere Pro. It is also fitted with several digital audio workstations, such as Ableton Live and Pro Tools. This is our busy soundstage room. Student film programs usually use this room to shoot indoor scenes, for it's a good use of lighting grid setup for precise shooting.
This room is also fitted with green screen that opens up countless possibilities in their projects. Animation students also use this room for their visual effect class and other needs. This room can be utilized for each of students' semester projects, such as short films, web series, TV commercial, documentaries, and all the way from pre-production to post-production, guided by our lecturers who have been very experienced in the film world, as well as the winners of several prestigious awards in their respective area. Students will also be introduced to a wide range of camera types. One of the top camera in the industry that we have is our Red Scarlet camera. Red cameras always thrive to set new standards in the industry, just like we do here in SAE. And here is the editing suite, where film students complete all of their post-production stage in their projects. There are various features such as the latest tools and computers. We have the iMac plugged in here, color grading surface to make it easier for you to color the images after offline editing. And in here, we use the Blackmagic Ultra Studio 4K Extreme 3, which can turn the image on the TV into 4K and seamlessly bring true colors from the previous editing done on the iMac. This is our animation lab. The lab is equipped with production-grade computer lab with a variety of the latest version of Autodesk Maya, ZBrush, Adobe Photoshop, Illustrator, Premiere, and After Effects. Animation students will be given practical knowledge of 3D animation, VFX, and other supporting topics such as character design, script writing, and concept creation. Then in the final year, students are free to choose the area that they are most interested in and to further hone their skills in that particular area of their own choosing, as well as preparing the attitude and mindset for the industries. To either work in the studio, work as a competitive freelancer, or creating their own studio. Whatever your passion is, we are here to keep it on track and to get you on your way. And here is our creative room, where music business students discuss the ever-changing real-life business scenarios in music and entertainment industry. The music business program study is designed for every individual who wants to be involved in the industry, both as a part of an established industry and as an entrepreneur. The module will provide an understanding of the market, finance, legal, production, live events, even how to build your own company. We also have 4 audio studios that can be used for audio students according to their semester and class level. This studio can be accessed by semester 2 and 3 students who have graduated from sound theory and an introduction to audio technologies class. Students will learn about basic recording techniques and basic mixing techniques. This studio is also used by semester 4 students for Volley and ADR recordings to support post-production audio needs, complete with Audient mixing board and other signal processors currently being used in the industry. This studio has facilities such as a large-scale professional studio used in the industry, equipped with an EVE Custom 75 board and a variety of high-standard processors. This studio is accessible for 4th semester students or above. They will learn how to work in the studios with musicians who are in different recording rooms. And here, students have been involved in the process of recording as a professional by bringing the real-world task into their learning spaces. This way, students will have a real work experience, good portfolio, and gain a strong industry network. This studio is used for recording, mixing, mastering, and voiceover activities. With professional studio reference speaker, signal processors, as well as few digital audio workstations designed specifically for mixing and mastering. In addition, the studio is also connected to the Live Room 1, 2, and especially Live Room 3, which is used for ADR recordings or overdub in Foley. This room is a simulation of the cinema, designed specifically as a surround mixing studio. Proudly, we are the only institute education in Indonesia that uses the internationally standard Dolby 5.1 system as a student learning facilities with international standard theater grade speaker and a Yamaha Nuage controller board.
The final result of the 5.1 surround mixing is surely ready to be distributed to cinemas. This room is also used by film students to screen their films. In order to prepare our audio students to become live sound engineers, this auditorium has been used for the live sound production class as well. This room is also used for audio, film, animation, and music business students as a part of the collaborative class project. However, the auditorium is a multi-purpose room and often used for industry seminars, presentation, and film screening, especially the SAE Film Screening Awards, where film students screen their end-of-semester film. It is an event and a place for every senior and junior to join and celebrate their hard work after the semester end. And finally, here is our student lounge. It is a comfortable area for students to hang out just before and after class. The crazy ideas turn into visionaries of tomorrow. Thank you for joining me in this virtual tour. I do hope to see you here very soon. Bye now. Stay motivated and unleash your creativity. Oke, itu dia video virtual kampus tour. Jadi teman-teman udah lihat kan seperti apa kampusnya. Oh, teman-teman kalau ada yang, terima kasih Mas Marcel. Boleh tahu teman-teman apakah ada yang baru pertama kali mendengar mengenai SAE? Mungkin bisa tulis di kolom chat. Kalau ada yang mau, ini ada Nadia Kairani Firdaus. Halo Mbak Nadia, mau tanya, boleh tulis di kolom chat dulu, nanti kita akan jawab Mbak Nadia. Kalau memang yang berhubungan sama pendaftaran, admisi, nanti bisa private ke saya atau nanti kita bisa ngobrol setelah sesi ini. Sebelum kita mulai, ada 2 nih informasi pesan-pesan dari tim marketing SAE. Yang pertama, bagi teman-teman yang mau mendaftar kuliah di hari ini, kami ada promo khusus hanya dengan 200.000 biaya pendaftaran. Nah, yang kedua adalah buat teman-teman diharap untuk stay di sini sampai akhir acara karena kami ada voucher OVO senilai 50.000 untuk 2 orang bagi penanya atau peserta yang aktif. Oke, Mbak Nadia, kami keep dulu pertanyaan, nanti akan dijawab di sesi Q&A ya. Oke, mau menyapa juga buat ada Mas Davin dari Bandung, tadi ada Mbak Alika dari Palembang, ada Mbak Petriani dari Lembang, Semarang, dari Cilacap. Terima kasih semuanya. Ada yang paling jauh, ada Mas Kenar dari Kalimantan Tengah, dan juga Mas Mekel dari Depok. Oke, selamat datang semuanya, terima kasih telah bergabung. Langsung saja. Oke, dan juga kita juga ada informasi buat teman-teman yang ikutan siang hari ini. Kami akan mengajak kalian untuk program baru kami, yaitu program sit-in di kelas. Jadi buat teman-teman yang hari ini mau tahu pengalaman seperti apa sih kuliah di SAE, teman-teman nanti bisa ngobrol dengan tim admisi kami dan kami akan mencatat nama dan kontak kalian. Oke, nanti tim admisi kami akan membantu di room yang sebelah, yaitu room konsultasi. Oke, silakan Mas Ali, silakan dimulai. Oke, makasih Mas Yuda. Selamat siang semuanya. Selamat siang Mbak Putri, apa kabar? Selamat siang, baik Mr. Lee, apa kabar juga? Oke, sehat semuanya, semoga semuanya sehat, itu yang kayaknya paling penting ya untuk saat ini ya. Dan sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan selamat untuk Mbak Putri yang masuk nominasi FFI untuk pegelarannya malam ini kan, Mbak Putri ya? Yes, betul malam untuk ini, Best deg-degannya Actress. udah dari kemarin. Oh iya, dan di nominasinya untuk film mudik yang kebetulan saya sudah nonton dan saya hanya ingin bilang ya, itu merupakan salah satu film Indonesia terbaik ya, yang pernah saya nonton dalam beberapa tahun terakhir ini.
Dan performa Thank Mbak you. Putri juga nggak perlu disangsikan lagi. Kalau misalnya teman-teman tertarik bisa nonton di mana Mbak Putri itu filmnya? Bisa nonton di Mola TV, http://Mola TV. Oke, sip. Jadi saya ingin mengucapkan mungkin semoga beruntung ya. Tapi menurut saya yang masuk nominasi itu udah termasuk pemenang ya. Jadi Amin, semua yang iya. udah masuk nominasi malam ini udah semuanya pasti udah bekerja keras dan masuk nominasi itu sebuah penghargaan langsung sih. Menang tidak menang kayaknya bukan itu hanya subjektif ya. Subjektif kan? lah. Masuk nominasi aja rasanya kayak udah seneng ada yang nonton filmnya gitu ya di masa pandemi gini rilisnya. Kayak ini Dan kesulitan itu juga buat saya banyak ingin film bantu loh. sih ya. Benar. Dan saya ingin ngomong itu sayang sekali kalau misalnya film mudik itu tidak bisa ditonton lebih banyak orang ya. Dan itu jujur ya, itu karena saya merasa film seperti ini harusnya dinonton banyak orang biar kita bisa bikin lebih banyak film sejenis begitu ya, yang sangat dramatis dengan performa yang sangat kuat dan tema yang sangat relevan ya untuk saat-saat ini. Dan ya saya sih berharap saya bisa menonton lebih banyak karya seperti itu sih. Ya kudos to director yang seluruh kru juga sih, itu sebuah pencapaian luar biasa. Mungkin timingnya yang kurang tepat aja waktu rilisnya, kebetulan pandemi ya kan. Itu sih menobrak. Harusnya di Maret kemarin soalnya. Terus pandemi, wah udah deh bener-bener. Ya. Jadi semoga pandemi ini semua segera berakhir dan semuanya bisa kembali ke normal, termasuk industri film kita dan juga yang bekerja di dalamnya. Nah kebetulan hari ini topik kita juga ada sedikit tentang industri dan saya juga penasaran nih. Misalnya kalau saya bertanya ke Mbak Putri, menurut Mbak Putri itu misalnya waktu orang ngomong industri itu sebenarnya apa menurut Mbak Putri? Ini kalau ngomongin industri menarik. Suatu ketika beberapa tahun yang lalu ada yang bilang bahwa film ini industri yang bukan industri gitu. Karena ekosistemnya ada, tapi sistemnya nggak ada standarnya. Biasanya di industri ada standarnya. Jadi kalau kita ngomongin soal industri, di mana ada persaingan bebas yang isinya professionals, itu menurutku udah bisa dibilang industri deh kalau di Indonesia. Gitu. Tapi harus skalanya juga harus besar ya. Maksudnya nggak bisa yang skalanya cuma kecil yang 1 RT, 1 RW gitu nggak bisa sih. Harus yang skalanya nasional. Oke. Dan itu juga beberapa tahun ini saya juga mempelajari bahwa kayaknya term industri ini kayaknya pelan-pelan bergeser ya, karena banyak juga misalnya produksi independen yang justru ibaratnya kayaknya ingin menciptakan industri sendiri gitu loh. Yang penting karyanya itu kan ujung-ujung kan kalau misalnya tujuannya membuat karya bagus, label-label tentang industri itu sebenarnya tidak relevan. Justru kayaknya memberatkan aja. Oh ya saya mau masuk industri, tapi masuk industri maksudnya apa gitu loh. Dan ini juga kebetulan kan untuk anak-anak SAE yang baru itu, maksudnya misalnya pengertian mereka tentang masuk industri pastinya berbeda dengan orang yang sudah di dalam industri. Nah, di sini saya juga mau bertanya nih, apakah menurut Mbak Putri yang sudah mungkin lama di industri, pernahkah di luar misalnya bekerja sama dengan anak-anak alumni SAE atau mungkin anak-anak yang masih di SAE dan pernah berkolaborasi dengan mereka begitu? Pernah banget, bahkan in fact baru 2-3 hari yang lalu kayaknya aku bareng sama anak SAE deh syuting. Iya. Iya, and it was good, bisa terasa. Jadi aku beruntung karena merasakan anak semester 3 alumni semester awal tuh kayaknya pernah semua ngerasain. Jadi buatku kita bisa lihat memang perkembangannya besar ya, perubahannya tuh besar gitu dari anak-anak yang semester awal dengan yang alumni. Mungkin kalau kita ngomongin perubahan atau perkembangan nggak cuma soal skill, tapi juga attitude ya. Itu jadi penting banget sih buat masuk di kalau kita bilang what so called industry ini gitu. Karena dari awal pertama kali aku kenal kamera yang langsung diomongin adalah yang bertahan di industri adalah yang kooperatif, yang bisa bekerja sama
yang akan dilihat adalah attitude-nya gitu. Karena film industri ini so small. Jadi benar-benar ngomong salah sedikit muter. Semua orang tahu salahnya kita. Gitu. Atau juga bahkan kalau sekarang sih udah lumayan ya, udah agak positif kayak nggak cuman kesalahan yang nyebar tapi kebaikan juga nyebar gitu. Diomongin, wah si ini tuh bagus banget loh, si ini kerjanya, wah si ini produsernya gampang banget cari duitnya cepet loh, wah si ini promosinya bagus loh, si ini enak banget, ngedirectnya enak banget gitu, atau si ini bikin kostumnya enak loh gitu, si ini canggih banget soundnya gitu, itu tuh cepet banget nyebarnya. Dan kalau kita mau nanya sesuatu benar-benar udah tanya satu orang, nanti kita akan muter aja kayak snowball effect gitu loh. Nanti kita akan ketemu lagi semakin besar efeknya, ataupun seperti jejaring yang dari mana ketemunya di situ lagi gitu. Semuanya connected. Jadi maksudnya untuk industri itu memang ibaratnya itu di mana-mana bisa ketemu kru yang sama ya. Iya, Ya kalau betul. mereka Sering bagus, banget. iya. Kalau bagus pasti ntar next project, oh iya ketemu lagi mas, ketemu lagi mbak, gitu. Itu iya. sebenarnya Jadi, dua mata pedang sih, karena kalau bagus dan kita ketemunya dia lagi, berarti kan oh ya, berarti emang dia bagus, tapi kabar buruk buat industri. Karena berarti krunya nggak ada, yang bagus itu doang gitu. Dan itu terjadi saat ini. benar. Jadi pada rebutan kru sih. Sejujurnya industri film tuh rebutan kru. Ya, itu juga saya mengalami waktu misalnya kita mau bikin misalnya sebuah project, dan kebetulan kalau projectnya itu misalnya lagi syuting barengan sama salah satu perusahaan produksi yang gede, misalnya superhero gitu kan. Nah, jadi kru yang bagus pasti udah, oh ya saja. sudah di sana semua, jadi kita oke ya nggak apa-apa. Jadi kita harus ya akhirnya mencari alternatif. Nah, di sini juga kebetulan kalau misalnya kru ini, kebetulan Mbak Putri juga mengajar di SAE kan, untuk modul yang directing dan acting itu. Nah, saya mau bertanya apakah menurut Mbak, kalau misalnya anak-anak di SAE ini, apakah mereka waktu kita mengajar itu melihat potensi mereka bagus, mereka ada kemungkinan ditarik langsung untuk ke set gitu? Yang untuk mungkin ya, kalau misalnya untuk kamera, ya itu. Kalau misalnya untuk acting mungkin tidak langsung begitu kan, tapi for instance kayaknya saya melihat juga ada beberapa fenomena di mana dosen-dosen kita itu kalau melihat anak potensi mereka disuruh magang dulu gitu kan, di set atau diikut untuk syuting lah gitu. Nah, apakah itu pernah terjadi dan apakah Mbak Putri melihat itu sebuah praktis yang bagus buat anak-anak juga gitu? Oh bagus, aku selalu percaya bahwa experiential learning itu penting. Selalu percaya bahwa pengalaman adalah guru terbaik. Ini klise banget ya, tapi itu betul. Bahwa kalau ketemu langsung sama masalahnya, terus mungkin lebih bagus lagi kalau mereka menemukan solusinya sendiri gitu. Jadi insight-nya benar-benar tertanam di benak anak-anak gitu. Dan juga untuk anak-anak yang magang jelas dong kita udah nandain, oh anak ini nih bagusnya di sini, anak ini bagusnya di sini, ini bisa nih dicolek buat tarik ke sini gitu. Kita udah nandain nih sebenarnya. Tapi bagaimanapun yang kita harus lihat bukan hanya potensinya aja, tapi tantangannya sekarang adalah konsistensi dan komitmen. Karena aku pikir anak yang cerdas banyak ya, anak yang pinter juga banyak gitu. Yang perseverance tuh juga banyak gitu. Tapi yang kemudian konsisten, committed itu nggak banyak gitu. Dan menurutku gimana cara kita bisa membagi kesempatan pada orang-orang yang tepat itu masih jadi PR sih buat dunia film kita. Kapan ngajakin orang yang tepat, yang kalau kita ngajakin dia perform bagus sekali habis itu ngilang gitu kan, itu sering banget loh terjadi. Sehingga harapannya benar-benar bisa ngajakin anak yang punya semangat tinggi, punya keinginan keras dan punya minat yang besar gitu. Itu selalu jadi PR kita. Yang bukan penasaran aja dan pengen coba-coba gitu ya. Karena kan kalau D3, D4 tuh menurut aku bukan tempatnya coba-coba, justru adalah pendidikan berbasis kompetensi, di mana memang anak-anak ini masuk sesuai dengan minatnya, udah milihnya, bukan yang diverse lagi seperti universitas pada umumnya gitu misalnya. Aku merasa bahwa
kuliah kan memang udah college itu kita udah milih sesuai yang kita pengenin kalau bukan kepengenan orang tua gitu ya. Tapi agak jarang biasanya kalau dunia film tuh kepengenan orang tua tuh agak jarang biasanya. Kalau seni tuh biasanya pengenannya anak-anak, bahkan rebel-rebelnya anak-anak tuh pengennya seni gitu, pengennya film, pengennya apa. Jadi harapannya sih memang bener-bener yang masuk di SAE nih memang anak-anak militan ya sebenarnya. Kalau aku ngelihat juga gue pengen ada yang masih ditanyain di kelasku tuh ternyata pengennya make up effect. Dia bukan pengen jadi director, dia pengennya jadi makeup artist. Efek, khusus efek pokoknya maunya. Jadi udah spesifik taunya maunya apa gitu. Which is good. Yang lain juga ya oke lah, ada yang mau jadi DOP, mau jadi sutradara gitu. Tapi menurut aku ini spesifik nih anak ini. Makeup efek, udah clear gitu. Efeknya apa sukanya? Efek yang realis atau efek yang fantasi? Dia enggak, sukanya yang realis. Dia bisa menjawab itu gitu. Jadi emang udah tahu maunya apa. Dan ada baiknya dia tetap open untuk mempelajari yang lain-lain dulu, bisa berkomunikasi juga dengan divisi lain gitu. Itu penting banget sih. Dan kebetulan kan waktu kita menyinggung misalnya komitmen dan perseverance yang kita Mbak Putri sebutkan, itu sebenarnya juga salah satu kriteria waktu kalau saya misalnya interview anak-anak ya. Sebenarnya pertanyaan tugas beratnya di Mr. Lee sebenarnya nih di awal. Dengan kerjasama dengan marketing nih di sini. Marketing juga biasanya mendukung keputusan saya. Marketing. Iya. Jadi sebenarnya saya punya satu formula sih yang sangat gampang. Karena anak-anak kalau masih muda, mereka pasti banyak yang ingin mencoba-coba, itu normal. Tapi mungkin sesuatu yang selalu kita dengar dan juga terdengar klise adalah sebenarnya passion kamu terhadap film itu seberapa kuat gitu. Ya kan? Kalau kamu misalnya suka nonton, oke, semuanya suka nonton. Tapi apakah kamu kepikiran, mungkin apakah film ini sesuatu atau bidang apapun yang kamu pilih adalah sesuatu yang kamu mau lakukan. Dan kamu kayaknya rasanya kamu bisa bagus lakukan itu dan kamu nggak bisa melakukan yang lain. Nah, itu biasanya kalau misalnya dorongan itu, kalau misalnya dia cuma bisa melakukan itu, nggak bisa melakukan yang lain. Nah, orang-orang seperti itu biasanya sukses. Karena dia fokusnya cuma di sana. Fokusnya di sana dan dia kerja keras untuk ke sana karena dia kalau nggak ada itu dia nggak bisa yang lain, mungkin nggak bisa hitung-hitungan untuk finance, mungkin nggak bisa yang lain, dia cuma bisa kamera dan dia mengerti semuanya tentang kamera. Nah itulah pasti akan berhasil. Dan saya juga setuju sih dengan omongan Mbak Putri bahwa walaupun kita udah menentukan pilihan, tapi kampus itu adalah sebuah tempat di mana kita harusnya bisa mencoba yang lain dulu. Ya kan, apalagi usianya kalau masih terbilang muda, itu adalah sebuah kesempatan untuk mencoba-coba semua, di mana misalnya di industri kita ini, kalau misalnya kita udah lulus, kita mengenal semua, kemungkinan untuk dapat kerja kan persentasenya pasti lebih besar, karena dia bisa di mana-mana untuk mulai ya. Tapi bukan misalnya, contohnya saya cuma mau jadi sutradara, dan kita semua tahu kalau kamu lulus, kamu mau jadi sutradara. Kalau misalnya kamu mencari kerja untuk menjadi sutradara, berarti kamu harusnya punya portfolio atau showreel yang menunjang dulu untuk diberi kesempatan. Nah, tidak dapat dipungkiri bahwa kemungkinan kamu mulai bukan dengan sutradara itu lebih besar kemungkinannya. Bukannya begitu ya? Nah, jangan takut untuk mencoba aja sih untuk yang lain sih gitu. Dan by the way, kalau misalnya di SIA itu, maksudnya karena tadi kita juga sebut bahwa lecturer itu mengajak anak-anak pemain, dan berarti mereka itu secara tidak langsung udah berkolaborasi langsung ya dengan profesional gitu ya, seperti Mbak Putri ya, yang udah di industri. Dan itu apakah Mbak Putri melihat itu mungkin sebuah exercise yang membuat mereka terbiasa dengan iklim industri kah? Ya, kurang teman-teman di saya, teman-teman pengajar juga rata-rata praktisi gitu. Yang menarik buatku adalah ketika kumpul dengan teman-teman ya memang karena memang dosen-dosen ini juga para praktisi yang udah mengalami dan bukan cuma tumbuh dan baca teori gitu ya. Tapi sehingga plus seneng ngulik gitu. Jadi kalau misalnya anak-anak nanya tuh bisa jawab atau bahkan bisa diajakin ngulik bareng. Nah ini penting banget untuk menghadapi masalah bersama-sama sih menurutku. Pun dari kelas-kelas yang aku ajar juga kan setiap anak itu beda-beda banget ya.
beda-beda banget. Terus setiap anak juga punya gayanya sendiri dan cara belajarnya sendiri dan ekspresi dan seleranya masing-masing gitu. Sehingga aku setuju banget kalau mereka harus dikasih masalah beneran. Masalah benerannya tuh apa? Kalau di kelasku ada role play di mana teman-teman aktor beneran gitu datang ke kelas, terus memberikan ujian ke teman-teman gitu. Mereka silahkan deh teman-teman yang belum tahu apa-apa nih, yang tadinya di kepalanya ada praduganya, oh kalau ngomong sama aktor tuh harus begini, harus begitu. Oh ternyata kalau gue menyampaikan hal sedetail-detailnya itu akan lebih mudah gitu. Tapi ternyata nggak gitu juga ngobrol sama aktor A, ternyata aktor A butuh detail, aktor B nggak butuh detail, aktor C kadang minta detail, kadang enggak gitu. Jadi memang bertemu langsung dengan profesional seperti ruang yang diberikan SAE itu membantu banget untuk anak-anak terjun langsung, belajar langsung dari apa yang ada di lapangan gitu. Meskipun belum benar-benar ikut ke lapangannya, tapi ya udah lapangan aja yang kita datengin ke kampus gitu kan. Nah itu Iya. ngebantu banget sih gitu. Karena aku mungkin ini ya, selera orang kan beda-beda jadinya Iya. dan dengan banyaknya variasi pekerja film di industri, di Indonesia deh nggak usah ngomongin luar negeri dulu gitu. Banyak pula cara menghadapinya gitu. Jadi yang paling penting adalah menurutku menghadirkan diversity itu ke kelas gitu sehingga anak-anak juga bisa melihat, semua hal nggak bisa ditempuh dengan satu cara. Nah mereka biasa teman-teman aktor profesional yang datang itu juga datang di awal dan datang di akhir. Jadi mereka bisa melihat apakah anak-anak ini punya mengalami perkembangan atau tidak dari awal sampai akhir gitu. Nah, kupikir dengan teman-teman yang kerja di lapangan langsung bukan hanya anak-anak yang dapat ilmu, tapi teman-teman yang udah di lapangan juga refreshing lagi gitu. Atau malah kayak di restart rasanya. Ketemu, oh jadi gini rasanya waktu dulu ketika gue masih hijau dan gue masih passionate banget tentang apa yang gue kerjakan dan ini bukan soal duit gitu ya. Itu jadi penting gitu. Balik ke semangat-semangat dasar, atau bahkan dapat inspirasi dengan, oh iya bener juga bisa diginiin ya, kok kita nggak kepikiran dulu ya gitu. Atau kok sekarang nggak kepikiran ya karena industri mungkin goal-nya apa, sementara kalau semangatnya masih karya gitu, kemudian ada pendekatan-pendekatan yang baru yang justru inspired by all the kids. Gitu. Oke. Dan juga itu patut kita mungkin kita singgung dikit bahwa ada filosofi di SAE bahwa kita itu mengandung 70% praktikal ya dan 30% teori, di mana berarti setiap semester itu kita punya output untuk bikin film. Nah, dan kita bisa melihat langsung juga seperti Mbak Putri bilang bahwa semua anak itu berbeda. Makanya kita juga menganggap bahwa senioritas dan junioritas di SAE itu sebenarnya tidak ada. Karena mereka waktu syuting itu pasti kan karena basis film itu selalu komunitas ya. Jadi waktu mereka syuting itu pasti harus bekerja bareng karena kita tidak punya luxury bahwa kita selalu punya cukup anak untuk satu kelas untuk membantu. Jadi harusnya junior harus bisa berkomunikasi dengan senior, begitu juga sebaliknya. Kadang sudah senior yang justru harus meminta bantu kepada junior. Dan komunikasi-komunikasi seperti itu hanya akan tercipta dengan misalnya mereka udah memahami diversifikasi lah antara orang manusia, maksudnya setiap orang berbeda, dan saya sangat menitik beratkan sih di mana komunikasi dan saling respect itu sebuah panduan dasar untuk bisa kita bekerja dengan benar ya di sebuah komunitas khususnya film. Karena kalau misalnya kita merasa kita tahu lebih banyak, itu justru bahkan mungkin memang kita tahu lebih banyak atau mungkin dia merasa dia mungkin lebih itu biasanya ya menjadi sebuah sign of trouble ya dalam sebuah produksi ya. Karena saya selalu percaya bahwa film production itu sebuah kolaborasi di mana setiap orang yang kita ajak yang berada di dalam harusnya punya sesuatu yang bisa dibagi, di mana itu harusnya menjadi panduan dasar lah kita mengajak dia untuk bergabung. Berarti dia udah profesional dan dia udah punya sesuatu yang dibagi, makanya kita harus bisa berbagi bersama untuk menciptakan sebuah visi yang sama. Itu sih. Dan kalau menurut Mbak Putri, apakah ada misalnya anak-anak SAE yang Mbak Putri udah bekerja sama yang menurut Mbak Putri dia kayaknya udah siap sih untuk masuk industri, atau bahkan mereka udah berada di
industri dengan kata yang mungkin kurang tepat ya. Saya nggak tahu nih industri gitu loh. Apakah ada anak-anak seperti itu, Mbak Putri? Udah banget, udah ada banget. Ada beberapa yang benar-benar udah di industri. Yang aku ketemunya berapa kali kayak bahkan gemes kayak udah dong bikin film sendiri dong, kamu nggak usah ikut orang lain gitu. Kayak kamu harus berani untuk keluar dari film tuh film kampus gitu. Film kampus tuh film kampus gitu kan, kayaknya bantuin temen ini, bantuin temen ini, bantuin temen ini gitu. Dia harus sama yang lebih gede lagi gitu karena kayaknya kalau dia yang pegang selalu beres, selalu enak gitu kerjanya. Di luar itu juga ada kayaknya kenal nih gue gitu. Oh, ini anaknya saya gitu. Ada yang kayak gitu. Udah banget. Dan seneng banget sih jadi kayak ngerasa wah, ada hasilnya nih gitu. Karena yang dibutuhkan saat ini memang support untuk peningkatan kapasitas kompetensi kru. Dan kita kan juga sebentar lagi mau ada ini ya, enggak sebentar lagi sih. Untuk sebagian divisi udah ada sertifikasi ya, sertifikasi profesi. Nah, untuk pemeranan, untuk aktor tuh baru tahun depan akan ada sertifikasi profesi. Tapi di tahun ini juga udah dikencengin lagi gitu, karena sertifikasi profesi ini adalah sebagai legitimasi kita bekerja sebagai apa gitu ya, misalnya sebagai DOP atau nanti bisa nih aku jadi punya di KTP tulisannya aktor tuh bisa tuh. Kayaknya menarik sekali gitu. Selama ini kan kayaknya nggak ada legitimasinya. Dan baru sadar ternyata negara tuh belum mengakui beberapa profesi yang tercantum di dunia perfilman kita. Gitu. Terbukti dari perlindungannya juga belum ada. Oh iya, dan itu mungkin sesuatu yang mungkin harus kita perjuangkan juga ya. Maksudnya pasti dimulainya dengan edukasi, bukan? Setuju. Emang semua teman-teman harus tahu juga kebutuhannya apa saja. Karena nantinya untuk masuk ke dalam dunia film nih, untuk bersaing dengan profesional lainnya, it's not only about you're good or not. Tapi soal bagaimana kita cukup fleksibel, bisa ngobrol sama orang lain, bisa mingle apa enggak gitu. Dan juga ada kelengkapan administrasi atau dokumen yang harus dilengkapi. Gitu. Ini kayak pengetahuan soal apa saja yang dibutuhkan untuk masuk ke industri tadi itu jadi bertambah saat ini. Ya, dan kemarin kita juga sebenarnya saya itu merupakan sebuah lokasi yang dipilih untuk jadi tempat ujian kompetisi ya, untuk sertifikasi ini ya. Jadi fasilitas kita sebenarnya sudah sangat mendukung untuk menguji kompetensi misalnya teman-teman yang bekerja di dalam industri untuk mendapatkan sertifikasi tersebut. Dan saya juga dengar dari teman-teman bahwa dalam masa waktu dekat ini, bahwa mungkin ada suatu saat di mana semua yang bekerja mau masuk ke industri dan bekerja di dalam sebuah film itu harus punya sertifikasi tersebut untuk menunjang ya kapabilitasnya, semacam diakui pemerintah begitu, bukan? True, betul. Ya. Oke, kayaknya waktu kita udah sampai ini, udah diwanti-wanti sama Mas Yuda, jadi kita langsung aja ke Q&A dan makasih ya. Makasih banyak untuk waktunya Mbak Putri. Belum. Selebihnya jangan kemana-mana Mbak Putri. Kita masih sesi Q&A. Iya. Q&A. Jangan pergi dulu. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan tadi obrolan. Mungkin obrolannya kurang panjang. Karena memang kalau obrolan panjang itu kita bisa nongkrong di kafe bareng-bareng, ngobrol sambil ngopi ya. Nah kalau ini kan waktunya terbatas nih. Dengan physical distancing ya Yuda. Dengan masker dan physical distancing semuanya. Benar. Jangan lupa teman-teman juga mesti menjaga protokol kesehatan. Oke, bagi teman-teman yang ingin bertanya silakan, atau mungkin ingin sharing ke pembicara, jadi nanti kita bisa diskusi menurut pembicara bagaimana. Teman-teman bisa tulis di kolom chat atau nyalakan mic dan kita bisa ngobrol bareng. Oke. Oh, sebagai pengingat akan ada 2 voucher OVO untuk penanya atau peserta yang aktif. Oke, ini udah ada nih Mr. Lee
dari Mas Hikam. Mas Hikam, Mas ya? Atau Mbak? Mas lah ya. Mas Hikam ya. Oke, Mas Hikam, saya bacain ya, Mr. Lee. Saya kan senang nulis, bikin skenario, skrip, copywriting. Bisa dibilang kalau misalkan kita mau jual atau mau produksi itu gimana caranya? Wah, itu dia. Gimana menurut Mr. Lee dan Mbak Putri? Oke, mungkin di sini saya bisa bantu jawab ya, karena saya juga baru produser, saya juga penulis ya. Ini in case buat orang biasa kayak saya gitu, sebenarnya Mas yang mau ngomong kita semuanya orang biasa kok. Ya, semuanya Setuju, juga baru harus mau nanya usaha. gue. Kita semuanya orang biasa dan kita juga harus berusaha gitu. Nggak mungkin langsung dikasih juga. Kalau kamu senang nulis, saya rasa itu adalah tahap pertama yang sangat penting ya, karena yang saya tahu untuk menjadi penulis itu 70 sampai 80% di seluruh dunia mereka gagal menjadi penulis hanya karena mereka tidak bisa finishing ya, tidak bisa menyelesaikan skrip mereka. Nah, alasannya selalu ada dan saya sendiri punya banyak alasan untuk tidak menulis. Dan salah satunya ya biasanya alasannya ya malas saja atau mungkin pekerjaan atau apa. Kalau kamu itu sudah konsisten untuk selalu menyelesaikan sebuah tulisan dan karya, itu bisa menjadi sebuah bentuk ya waktu kalau misalnya kamu ketemu produser, misalnya saya, Mbak Putri, atau yang lain yang kebetulan lagi cari project dan tema kamu itu masuk. Nah, kita itu bisa membantu untuk mencari potensi investor atau siapa untuk mengabulkan proyek ini dan bekerja sama dengan kamu. Nah, tentu saja kalau kita udah misalnya suka ceritanya, makanya baru next step-nya kamu bisa menulis dengan format yang benar. Dan dengan format yang benar sebenarnya kamu bisa pelajari juga di SAE karena ada kelas scriptwriting yang kita mengajarkan format yang benar yang diakui di industri. Dan juga kamu pasti bisa belajar sendiri lah itu. Dan yang bagus ya misalnya kalau kamu menulis itu adalah gimana mendapatkan feedback yang benar ya. Dan saya rasa itu salah satu poin yang sangat penting di mana kamu bisa aja tanya ke teman kamu, tapi professional feedback dan bukan kritisisme sih, tapi kritisisme yang membangun, kritik yang membangun itu sangat susah kalau kamu itu belum terbiasa. Karena kalau misalnya kamu mengambil semua feedback itu dan tanpa kamu mungkin sortir, nah mungkin arahnya kamu bisa kemana-mana. Nah, sensibilitas di mana kamu bisa mensortir feedback itu salah satu skill yang hanya bisa didapatkan dari pembelajaran dan pengalaman. Di mana kamu bisa melihat, oke, apa yang dia katakan itu benar. Oke, saya rasa dia mungkin bermaksud begitu, tapi kayaknya dia tidak membantu untuk membuat cerita saya lebih fokus atau apa. Nah, itu sesuatu yang bisa kamu dapatkan hanya dari pembelajaran dan pengalaman. Begitu sih. Tapi semua proses yang yang tadi kamu tanya, Mas Hikam ya, untuk mendapatkan itu semuanya sama. Kamu selalu tidak berhenti menulis, kamu punya sesuatu yang bisa tunjukkan kalau kamu ketemu sama orang yang tepat. Itu aja. Dan ingat, kamu harus menyelesaikannya. Ya, bukan cuma 5 halaman, 6 halaman, gitu enggak. Kamu menyelesaikan. Ya, kalau film pendek ya setidaknya 15-20 halaman dengan ending. Kalau film panjang ya 90 menit mungkin sampai 100-120 dengan ending. Jangan setengah-setengah itu. Dan itu biasanya udah ya setengah langkah untuk menuju ke apa yang kamu mau. Kalau kamu punya sebuah piece atau sebuah karya yang bisa ditunjukkan langsung. Gitu aja sih. Oke, semoga menjawab ya pertanyaannya Mas Hikam. Oh iya, mungkin aku juga motong sedikit nih. Kali ini ada Mas Cesa David di YouTube yang lagi nonton. Hai Mas Cesa, terima kasih sudah menonton. Iya, ini Mas Cesa tuh salah satu editor terbaik yang dimiliki Indonesia. Oh Mas Cesa, oke. Selamat siang Mas Cesa, apa kabar? Ya. Semoga sehat. Terima kasih. Kita lanjut ya. Yang Mas Hikam gimana? Semoga sudah menjawab ya. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi selanjutnya dari Mbak Fitriani. Beasiswa, beasiswa itu nanti mungkin saya akan bantu jawab melalui private ya. Tapi yang pasti kami punya program beasiswa. Nanti maaf, ini saya mau bantu ngomong aja Bro Yud, sorry. Ya. Maaf pertanyaan kurang berbobot.
nggak ada pertanyaan yang kurang berbobot atau pertanyaan yang bodoh ya. Benar itu dia. Kalau bertanya itu selalu pertanyaan yang bagus ya. Dan jangan pernah malu bertanya ya, apapun itu sih. Nah itu dia salah satu yang saya suka dari Mr. Lee, seseorang yang jawabannya selalu mencerahkan, enlightenment. Iya. Oke, nanti Mbak Pidani kita lanjut ya. Lanjut dulu untuk yang Mbak Desi. Mbak Desi tanya nih, Mr. Lee, untuk lulusan SAE nantinya disalurkan ke industri kreatif kah? Oh iya, kita salurin ke Hong Kong dan Arab Saudi, nggak bercanda deh. Ya, silakan Mas Ali dijawab pertanyaan dari Mbak Desi. Oke, kalau misalnya disalurkan itu sebenarnya seperti yang tadi kita diskusi sama Mbak Putri. Sebenarnya dosen-dosen udah memperhatikan kalau kamu itu benar-benar murid yang bagus ya. Ya, itu jadi kalau misalnya kamu berpotensi, biasanya sebelum lulus mereka udah mengajak untuk bergabung di sebuah produksi. Yang saya perhatikan terutama di bidang kamera ya, itu sangat sering ya, dan juga di bidang mungkin editing itu juga mungkin sekali ya. Jadi tergantung misalnya minat kamu sendiri itu mau kemana. Dan kalau misalnya kamu sendiri sangat passionate, kamu sangat kerja keras, itu pasti kamu di SAE itu menemukan banyak kesempatan untuk masuk ke industri itu sendiri. Dan apakah itu menjadi prioritas kamu kah? Misalnya kamu kalau misalnya mau bikin film hanya karena kamu masuk industri, atau karena kamu ingin misalnya menjadi seorang storyteller yang punya pesan yang kuat yang ingin disampaikan ke seluruh masyarakat Indonesia mungkin. Jadi pertanyaan mendasar yang harus kalian jawab semua itu adalah, mungkin yang paling penting adalah kenapa kalian ingin masuk film, kenapa kalian ingin bikin film itu dulu. Nah, semuanya pasti punya jawaban yang berbeda-beda ya, dan kita dari pihak SAE tidak akan menghakimi apapun jawaban kamu itu. Tapi ya kalau kamu udah punya jawaban yang jelas untuk apa kamu masuk ke film, nah itu baru kita bisa bantu untuk mengarahkan ke sana. Nah itu sih. Dan kalau misalnya kamu mau masuk industri, sebenarnya mau masuk industri ya menurut saya itu gampang-gampang susah ya. Dan saya rasa Mbak Putri juga setuju ya. Itu kayaknya nggak bisa aja kamu langsung masuk industri, kan membantu di sana. Kalau kamu ikut dalam sebuah film panjang, nah, apakah kamu sudah bisa ngomong kamu masuk industri? Dan itu hal-hal yang mungkin harus didiskusikan lebih ya. Tapi kalau misalnya pertanyaan hanya lulusan SAE nantinya disalurkan ke industri kreatif kah? Sebenarnya pertanyaannya adalah ya dan tidak ya. Mungkin sebelum kamu lulus kamu udah di industri. Itu sih. Dan kalau kamu udah lulus mungkin kamu sendiri tidak mau ke arah sana, kamu ke arah yang berbeda. Jadi secara objektif mungkin jawabannya seperti itu ya. Semoga menjawab ya pertanyaannya Desi Yulianti. Mungkin Mbak Putri mau ditambahin? Ya. Jangan sampai misperception ya teman-teman, bahwa SAE ini bukan lembaga penyalur tenaga kerja ya, kami lembaga pendidikan. Iya. Dan menurutku justru yang berhasil adalah yang kemudian bisa masuk tanpa harus didorong-dorong gitu. Dan teman-teman, aku sih yakin banget biasanya malah teman-teman yang kelihatan kemampuannya bukan yang melamar, yang kemudian nanti bertahan lama di industri. Biasanya gitu. Iya, setuju. Yang menunjukkan hasilnya dulu, portofolionya kelihatan gitu. Terus bukannya nggak boleh melamar ya, melamar tentu saja boleh, tapi rata-rata justru orang-orang yang stand out itu akan stand out dan punya minat betul gitu, itu nanti otomatis udah masuk ke industri. Seperti yang tadi Mr. Lee bilang, memang jangan-jangan belum lulus udah ada di industri. Jangan-jangan males kuliah gara-gara kerja terus syuting. Itu banyak suka terjadi tuh kan. Suka terjadi. Ya, benar-benar itu harus kita ngomong juga. Studi itu prioritas utama ya. Jangan gara-gara udah dapat kerja kalian melupakan edukasi ya. Karena yang seperti kita diskusi, ujung-ujung edukasi itu menjadi bukti bahwa kalian kompeten ya untuk pekerjaan kalian. Jadi jangan selalu menyepelekan edukasi lah gitu maksudnya. Iya, betul setuju. Oke, terima kasih. Semoga menjawab ya. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya dari Matthew Cole.
Oke, hai Mas Matthew. Kak, apa saja skill yang harus dimiliki untuk menjadi sutradara yang relatif baik dalam hal produksi dan menjalin koneksi kuat dengan kru? Wah, ini mungkin Mbak Putri nih bisa memberikan jawaban Iya. yang mencerahkan. Oke, hai Matthew, aku nggak bisa menjawab secara teknis ya, karena skill sutradara, aku bukan sutradara, jadi nggak bisa jawab secara teknis. Mr. Lee mungkin bisa menambahkan itu. Tapi kalau bagaimana cara menjalin koneksi kuat dengan krunya, yang jelas ngobrol itu nomor satu harus ada. Kalau nggak mau membuka diri, kalau kita sendiri nggak mau membuka diri sama kru kita, itu akan repot sih. Kru dan siapapun yang kita kerja bareng ya gitu. Jadi penting banget untuk nomor satu membuka diri, dan semakin kita kenal sama kru dan cast kita, akan lebih mudah mencapai goal yang kita harapkan. Karena jadi tahu setiap orang harus diapain gitu. Dan bagaimana cara berkomunikasi dengan setiap orang, atau strength and weakness-nya setiap orang tuh gimana. Jadi kita sebagai sutradara, sebagai nahkoda juga bisa membuat orkestrasi kru dan cast yang mumpuni, yang cukup, yang adil, yang seimbang, yang balance gitu. Akan sulit kalau memilih satu kru yang sempurna gitu misalnya. Nggak ada manusia yang sempurna, itu berlaku untuk semua industri ya. Nggak ada tenaga kerja yang sempurna menurut saya. Yang ada adalah orang yang bisa jadi team player, yang siap untuk kolaborasi. Karena bagaimanapun film itu kerja kolaboratif. Itu udah nggak bisa tawar-menawar. Aku boleh nggak ya sekalian, karena pertanyaannya jadi satu nih, sama di bawah ada Marcelino. Hai Kak, saya izin bertanya, saya suka bikin film, hanya saja saya terbiasa one man show, mulai dari script writing, kameramen, editor, sekaligus sutradara. Saya punya keresahan, bagaimana jika saya tidak bisa bekerja sama secara tim? Mohon pencerahannya. Nah, ini to be frankly, kalau kamu bukan team player, kamu nggak bisa di film, menurut aku. Karena film harus kolaboratif. Kalau kamu yang perlu diperhatikan, jangan-jangan selama ini kamu mengira bahwa kamu one man show. Tapi sebenarnya enggak. Sebenarnya kamu selalu membutuhkan orang lain untuk membantu kamu. Ternyata ya, coba-coba mungkin dipikirkan sekali lagi ya. Apakah kamu YouTuber, Marcelino? Saya curiga kamu content creator atau YouTuber nih. Karena kamu melakukan segala halnya sendiri kan, semua-muanya. Atau bahkan gini, teman-teman dokumen yang anak-anak film dokumenter yang mengerjakan segala sesuatunya sendiri pun mereka tidak bekerja sendirian, karena akan ketemu dengan subjeknya, akan ketemu dengan orang-orang di perlintasan gitu. Semuanya pasti membutuhkan orang lain. Biasanya sih tanpa kita sadari sebenarnya kita sudah berkolaborasi dengan orang lain gitu ya. Tanpa kita sadari ternyata kita bukan one man show gitu. Coba nanti mungkin usulku untuk Marcelino, coba dicek sekali lagi, apakah benar kamu one man show atau hanya senang untuk memiliki kontrol akan karya kamu gitu. Karena itu ada, kupikir itu dua hal yang berbeda. Dan jangan-jangan setelah dipikir-pikir dan ditilik lebih jauh lagi, enggak juga ya, ternyata butuh lebih banyak orang daripada yang kita kira saat ini gitu, bisa jadi. So semoga menjawab Matthew juga, bahwa untuk bisa menjalin koneksi yang kuat, nomor satu kitanya juga harus membiarkan orang lain masuk sama kita. Harus mau ngobrol, harus mau menyampaikan visi misi kita, yang akan lebih mudah, akan lebih cepat kalau nomor satu kita tahu apa yang kita mau. Karena semua nahkoda lebih cepat dipercaya kalau dia dari awal bisa mengutarakan apa yang dia inginkan gitu. Jadi anak buahnya nggak kebingungan gitu kan. Terus yang berikutnya juga nggak bilang egaliter juga ya, tapi juga nggak diktator gitu loh. Kalau saya akan selalu lebih suka duduk bareng dengan sutradara yang mau ngobrol soal perannya dan menerima masukan dari kru dan dari cast-nya gitu. Karena meskipun kita yang punya misi, tapi kan semua bagian tuh udah ada kekhususannya. Saya selalu merasa bahwa tugas utama sutradara adalah menjahit seluruhnya menjadi satu gitu ya, dan memastikan acuan, memastikan tujuan, jadi mercusuar buat semuanya gitu. Tapi after all semuanya perlu untuk dikoordinasikan, untuk dibicarakan, dan membiarkan orang lain mengerjakan bagiannya.
karena itu penting banget. Kalau kita ngambil bagian orang lain akan merasa satu tidak dipercaya gitu, dua akan merasa tidak mampu, tiga akan merasa rendah diri gitu. Itu bahaya kalau kita punya tim yang rendah diri kayaknya. Jadi sutradara akan pegang peranan untuk membuat film atau kapal ini bisa berjalan dengan mulus gitu, mencapai tujuan yang diharapkan. Oke, terima kasih Mbak Putri jawabannya. Semoga mencerahkan ya yang tadi. Oke, kita selanjutnya nih mungkin ini yang 2 pertanyaan terakhir nih, Mr. Lee, sebelum kita tutup. Ada dari Kenar Kanayana dan Michael Immanuel. Nah, ini mungkin berhubungan sama program film nih di SAE. Dari Mas Kenar menanyakan, memastikan biasanya kalau perkuliahan biasa kan 3 SKS, sementara membaca dari website SAE, SAE 6. Oh iya, itu berhubungan dengan bidang praktek sih, ya Mr. Lee ya. Karena kalau di SAE kita aktivitas lebih banyak praktek, sehingga SKS-nya memang lebih banyak. Dan itu sudah sesuai dengan regulasi dari pemerintah. Kurang lebih begitu, Mas Kenar. Oh, jadi saya yang jawab ya? Nggak apa-apa ya, Mas Lee? Ya benar, Oke. apa-apa, silakan. Iya, soalnya gatel mau ngomong. Iya. Oke, semoga menjawab Mas Kenar. Mungkin berarti yang terakhir nih dari Mas Michael, program magang SAE itu gimana sih? Ada rekomend sendiri atau dari SAE? Wah, ini silakan Mr. Lee mungkin bisa dibantu. Oke, program magang kita itu sebenarnya di mana itu anak-anak dianjurkan ya untuk internship di sebuah PH atau apapun itu. Tentu saja dosen kita yang mengajarkan internship itu, yang membimbing maksudnya, akan memberi beberapa opsi. Tapi itu selalu dengan preferensi sendiri dengan anaknya setelah berkonsultasi bahwa dia minatnya di bidang apa. Dan di sanalah kita akan mengajukan mungkin beberapa PH yang mencari mungkin bisa masukkan dia ke sana gitu loh. Atau anak-anaknya mungkin mau di editing, mau di mana, itu bisa kita bantu ngomong dan dia dimasukin ke sana dulu. Tapi dari awal sih kita sih sebenarnya lebih menganjurkan bahwa dia itu berusaha sendiri dulu untuk melamar, untuk apa, mencari sendiri. Dan itu penting sih untuk membentuk mentalitas untuk mereka bekerja dulu ya. Itu sih. Kalau dari kita sih mungkin lebih banyak ke sugesti aja, mungkin pengarahan bahwa mana mungkin menurut kita cocok atau mungkin dia mungkin merasa dia bisa fit in gitu loh. Ya, semoga menjawab ya Mas Kenar. Ya. Mas Mungkin Matthew ya. Semakin sebelum kita akhiri mungkin ada yang terakhir mau open mic dan bertanya langsung. Kalau tidak ada saya akhiri. Ada mungkin yang mau, silakan biar teman-teman kita mau dengar nih suaranya di sini. Ada yang mau ngobrol? Saya hitung sampai 250 ya. Oh, enggak ya. Bercanda ya. Oke, nggak ada. Oke, kalau gitu mungkin cukup untuk talkshow siang hari ini, Mr. Lee, Mbak Putri. Tapi sebelum itu saya ada beberapa informasi. Yang pertama, jangan lupa tolong diisi daftar hadirnya untuk acara siang hari ini buat teman-teman. Yang kedua itu kami ada program untuk teman-teman yang hadir di siang hari ini, program yang kami sebut sit in class. Jadi teman-teman nanti bisa masuk ke kelas di SAE, pastinya kelasnya online, jadi jangan khawatir, nggak perlu datang ke SAE. Nanti teman-teman tinggal keluar dari room ini, balik ke main room, nanti ada admin kami yang akan membantu dan mencatat nama dan kontak kalian. Jadi kalau kalian tertarik, kalian bisa isi detailnya di admin yang di main room, nanti dengan Mbak Nana akan dibantu. Oke, sebelum kita foto nih, Mr. Lee, mungkin Mr. Lee, tadi saya udah bilang akan ada 2 hadiah, yaitu voucher OVO senilai 50.000 untuk 2 orang. Mungkin nanti Mr. Lee dan Mbak Putri bisa pilih 1 orang 1, dari Mr. Lee 1, dari Mbak Putri 1. Mungkin yang silakan, yang menurut kalian pertanyaannya sangat imajinasi, bukan ya, sangat spektakuler lah. Silakan dari Mr. Lee dulu, 1 orang penanya. Oke.
saya ingin memberi motivasi mungkin ke yang Mbak Fitriani ya, soalnya dia takut pertanyaan yang kurang berbobot, padahal berbobot. Mungkin itu bisa dijadikan salah satu pemenang. Dan di sini mungkin pertanyaannya ada yang belum terjawab penuh ya untuk Fitriani ya, karena dia setiap semester itu harus membawa film. Nah, kalau pada saat situasi pandemi saat ini seperti apa ya? Nah, oke, saya kelewat ya. Ya maaf. Silakan ya, Mr. Lee. Padahal itu sangat berbobot loh. Ya. Ya. Nanti dikemanakan ya. Oke. Kita tetap akan berusaha bikin film ya, Fitriani. Kita selalu prioritas kita itu harus kita bisa bikin film. Kalau tidak melanggar peraturan pemerintah. Dan dengan persetujuan mungkin orang tua dari murid-murid yang memperbolehkan. Tentu saja kita waktu syuting kita itu mematuhi protokol dengan benar ya, memakai masker, kita menyediakan tempat cuci tangan dan makanan yang terpisah, dan juga kadang kita melakukan rapid test untuk semuanya sebelum kita syuting. Jadi setidaknya kita berusaha maksimal untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Dan ya of course dari SIS sendiri kita menganjurkan bahwa kalau bisa kita syutingnya jangan di tempat rame atau di mana. Tapi kalau memang skrip itu mengharuskan begitu, ya kita harus mematuhi peraturan yang berlaku di tempat tersebut dan menjalankan apapun yang diperlukan untuk memastikan kesehatan semua kru dan juga orang-orang yang terlibat, gitu sih. Jadi bisa disimpulkan, selama pemerintah kalau tidak melanggar, itu semuanya kita akan diusahakan untuk dilakukan. Dan kebetulan di semester ini kita juga akan melakukan syuting di luar dengan mematuhi protokol. Nah, kita juga tahu bahwa di industri film-film juga mulai syuting ya dengan mematuhi protokol. Jadi kita juga berusaha menjalani itu. Ya. Dan kemudian hasil dari film ini nanti yang dikemanakan ya. Nah, itu juga merupakan salah satu yang mungkin kamu pelajari di dalam SI ya, di mana film-film pendek yang kamu hasilkan itu bisa kamu salurkan ke festival mana, bisa disalurkan ke mungkin tontonan alternatif mana di Jakarta. Nah, mungkin ini Mbak Putri juga bisa membantu memberikan pencerahan ya, soalnya nih Mondi Blanc itu juga karena ada beberapa film anak-anak yang udah disalurkan di sana, bukan Mbak Putri? Iya benar, salah satunya sih memang kita ada pemutaran film pendek gitu yang dibuka. Jadi semacam ruang pemutaran gitu, menarik tiket juga. Jadi hasilnya kita rough share bentuknya. Nah itu salah satunya aja sih teman-teman. Kalau nanti hasil karyanya kalau memang bagus, mau semester 1 kek, mau semester 3 kek, mau lulus kek. Kalau lebih bagus yang semester 1 daripada yang udah alumni ya, atau yang tugas akhir ya yang diambil yang semester 1 yang akan ditayangkan gitu. Iya, jadi benar. Lagi-lagi fair kok, persaingannya sehat dan bebas gitu ya kalau udah di SAE. Semuanya akan dilihat berdasarkan hasilnya memang lebih layak apa tidak untuk kita sampaikan di muka umum gitu misalnya. Menurutku banyak sekali platform untuk teman-teman nanti bisa menayangkan karyanya, mulai dari festival gitu ya, yang suka berlaga di festival, yang suka berkompetisi di festival, silahkan kejar festivalnya. Yang teman-teman suka untuk cari jualan ya, jualan film, bisa juga sekarang banyak banget OTT yang sudah terbuka untuk film pendek bahkan. Jadi kayak GoPlay Indie gitu ya, misalnya itu juga itu terobosan yang memudahkan untuk teman-teman semua menurut aku. Jadi nambah kita semangat untuk tahu bahwa film tugas akhir atau film tugas kita tuh nggak hanya akan mangkrak begitu saja. Tapi catatannya sekali lagi bukan hanya bergantung sama kampus, karena justru film ini kalian juga punya rights-nya loh gitu. Ini juga milik kalian, sehingga nanti teman-teman alangkah baiknya kalau kalian memastikan siapa produser film kalian. Karena produser inilah yang akan membawa film kalian bergerak jauh dari apa yang saat ini kalian miliki. Oke, makasih. Itu dia. Memang kalau ngobrol sama orang film tuh gitu. Pertanyaan cuma silakan pilih satu orang, jawabannya panjang. Iya, iya. Oke. Ini yang kedua yang akan mendapatkan voucher, tapi mungkin Mbak Putri jangan panjang ya. Iya. Jangan seperti Mr. Lee. Iya. Ini cepat. Wah, saya menjawab pertanyaan, Mbak. Iya, bercanda. Oke, silakan Mbak Putri mungkin dipilih satu yang mendapatkan voucher.
By the way juga belum terjawab secara total nih pertanyaannya. Nah, iya. Nanti silakan ya. Tapi Iya, ini bukan kita aku yang bisa tahan ya. menjawab. Yang bisa Oke. menjawab hanya Mr. Lee karena terkait dengan skill Ya. sutradara yang harus dimiliki itu. So, aku memang akan memilih Matthew Cole untuk pertanyaannya. Terima kasih karena ini banyak yang terlewat sih nanyain soal ini. Bagaimana punya relasi yang baik dengan kru dan cast. Dan koneksi yang kuat nih, garis bawah nih bagus nih. Menjalin koneksi kuat dengan kru. Nah itu penting banget. So menurutku pertanyaan ini bisa jadi wake up call buat kita yang mikir bahwa kalau jadi sutradara cuma harus pinter secara skill teknis, tapi juga secara empati, secara komunikasi itu juga sesuatu yang penting. Oke, terima kasih Mbak Putri. Semoga menjawab Mas Matthew. Mohon maaf jika tidak semua jawabannya bisa dijawab di siang hari ini karena mungkin waktu masalahnya. Kalau waktunya mungkin panjang, Mr. Lee dan Mbak Putri pasti dengan senang hati akan menjawab dan menjelaskan lebih. Tapi mohon maaf Mampir karena ke SAE dong. Oh iya, Ke SAE. Iya, benar. kalau di SAE kan ngobrolnya bisa sampai seharian. Mampir ke SAE, isi form, nanti baru bisa. Oh nggak bercanda deng. Isi daftar. Tapi bener dong, isi formnya form yang ini juga boleh nih tuh daftar Iya, hadir iya, di sini. iya, Jangan oke. lupa ya daftar hadirnya teman-teman. Oke, itu dia. Jangan lupa teman-teman minta tolong bantuannya untuk mengisi daftar hadir supaya kami tahu siapa saja yang ikut sesi siang hari ini. Oke, mungkin demikian informasinya. Nanti buat tadi yang Mas Matthew dan Mbak Petriani, saya udah kasih kontak WhatsApp dan email. Nanti bisa kontak kami untuk nomor telepon yang bisa kami kirimkan voucher OVO-nya. Oke, mungkin sekarang. Oke, mungkin itu saja untuk talkshow film siang hari ini. Semoga informasi yang diberikan oleh pembicara dan narasumber memberikan insight yang positif untuk kalian. Tetap semangat walaupun kita masih di pandemi siang hari ini. Oke, sebelumnya mungkin sebelum kita semuanya pulang gitu ya dari room ini, kita boleh foto bareng atau lebih tepatnya screenshot bareng. Nah, ya kalau di sini screenshot bareng. Jadi mohon bantuannya untuk teman-teman di sini dibuka kameranya. Nanti saya akan hitung sampai 3. Saya akan screenshot dan minta izin untuk di-post fotonya di sosial media SAE. Oke, boleh dibuka semuanya. Oke, terima kasih Mas Matthew, Mas Apriandi, Mas Samuel, yang lain. Oke, mungkin yang lain, Mas Hikam, Mas Marcel, Mas Patan, tidak, Mbak Petriani. Oke, nggak apa-apa kalau memang. Oke, makasih Mas Billy. Terima kasih. Nggak apa-apa kalau keberatan. Oke, kalau gitu saya akan hitung sampai 3. Mohon izin untuk screenshot. Oh, halo Mas Hikam, terima kasih telah dinyalakan. Oke, 1. Oh, sorry. Ulang lagi. Udah? Saya ulang lagi. Tadi pasti screenshot, Mr. Lee lagi madep ke kiri. Jadinya saya ulang lagi ya. 1, 2, 3. Oke, kalau gitu terima kasih sudah berpartisipasi di talkshow siang hari ini. Terima kasih juga buat Mr. Lee dan Mbak Putri khususnya untuk pembicara tamu siang hari ini. Sampai bertemu di talkshow selanjutnya. Jangan lupa kita juga ada talkshow lain nanti jam 2 untuk talkshow musik bisnis dan juga jam 4 untuk talkshow audio. Semoga kalau teman-teman bisa ikutan, kita bisa bertemu lagi. Kalau begitu, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Thank you. Terima kasih. Bye. Terima kasih Mbak Putri. Mas Ali, silakan meninggalkan room.